such a lie. It's good. Something about it changed my state of mind. Perkenalkan, nama saya Nur Hayat, biasa dipanggil Yayat. Saya turun ke jalan ngamen dari tahun 2020-an karena COVID. Dulu saya kerja di pabrik tekstil di Cibareme. Karena ada pemberhentian hak kerja, saya turun ke jalan buat ngebutuhin kebutuhan anak istri. Kalau nyanyi suka, kebetulan bisa gitar juga. Nekat, modal nekat. Saya di jalan sebenarnya belum pernah ke jalan, belum pernah ngamen. Cuman karena kedesak ya teh. Kan jadi orang tuh kalau kedesak bakatnya jadi keluar. Kalau misalnya bakatnya nyuri, pasti nyuri. Kalau misalnya kedesak gitu. Kalau bakatnya nyanyi, ya alhamdulillah. Bakatnya nyanyi. Saya dari rumah pagi-pagi saya nekat bawa gitar. Yang penting mah bisa menghasilkan uang. Dalam pikiran saya tuh, yang penting bisa dapat duit pokoknya. Saya kebetulan kan pakai motor dari Cililin, parkir di BIP. Saya parkir di BIP, dari BIP jalan terus nyari warung, nyari lesehan kayak gitu, nyari orang-orang buat kamen. Kebetulan berhenti di Swanjana kan banyak yang ngamen. Biasa alhamdulillah anak-anak di jalan ramah. Nanya, biasa perkenalan. Akhirnya disuruh ngamen di situ, di Swanjana. Sebelum kesini di Swanjana ngamen di situ tiap hari ngamen, jadi pagi pulang sore. Istri juga nggak tahu istri, kan saya punya saudara di Balong Gede. Jadi gitar tuh ditaruh di CCTV saudara. Pulang nggak bawa apa-apa, cuma bawa uang ditukerin, kasih istri. Saya bilangnya, dulu kan saya pernah kerja di restoran di BIP. Saya bilangnya ke istri, kerja di restoran di temen, dikasihnya tiap hari. Jadi tiap hari ngasih ke istri, kadang 50, kadang 70 tiap hari tuh. Nah, udah lama karena Satpol PP dibawa ke Dinsos. Nggak pulang saya sehari. Istri nanyain, ini kemana? Saya alasannya motor mogok nginep di teman. Nah, besoknya pulang. Besoknya ke jalan lagi karena kebutuhan gitu ya. Udah ditangkap juga, nggak ada penghasilan. Masih ditangkap juga, nggak ada penghasilan. Saya jalan lagi, ngamen lagi. Jadi pulang nggak bawa uang lebaran, jadi bawanya receh. Pulang tuh bawa receh. Istri itu simpan bawa receh. Ya, jadi ngasih kopi istri receh. Istri kan curiga ya, masa kerja dikasih receh 2000-an, 500-an. Nanya istri itu kerja apaan? Kerja di jalan. Daripada sambil nunggu kerja, saya kan sambil nunggu kerja, siapa tahu sambil jalan ada yang nawarin kerja. Itu akhirnya alhamdulillah istri bisa nerima. Lanjut lagi jalan sambil pengen dalam hati tuh, nggak mau di jalan dalam hati tuh. Teman yang dari restoran nawarin kerja, ya mau nggak kerja di mana? Di restoran di The Group Ahmad Yani, Soekarno Hatta di pas bundaran itu ada gedung. Dari situ
di interview dulu, kasih lamaran, kasih apa, komplit interview. Video dari Cuman dikasih gaji itu berapa ya? 1,5 juta 1 bulan. Sedangkan saya kan ongkos bensin dari Bandung ke Cililin bisa nyampe 15.000, bisa nyampe 15.000. Terus belum suka ngerokok, kopi. Kerja dulu, coba dipikir-pikir kayak nyusahin diri sendiri. ya. Sekarang 1,5 juta, ibaratnya satu hari lah 50.000 ya. Satu hari 50.000, beli buat rokok, beli buat bensin, belum ke istri. Jadi kayak nyusahin diri sendiri kata. Belum kerjanya dari pagi dari pagi jam 7, pulang jam 7 lagi. Kerja tuh. Orang lagi apa tenaganya. Kayak kalau gajinya lumayan malah nggak apa-apa ya. Bisa jadi UMR lah ya. Kalau nggak sehari 100 lah, sehari 50 buat bensin, buat ini. Habis. Tapi kerja dulu tuh teh. Kerja dulu ada dalam hati pengen kerja dulu. Lama-lama jadi pusing sendiri. Jadi pusing sendiri, ngatur keuangan yang sedikit, jadi pusing sendiri, ke jalan lagi. Tapi kalau misalnya kerjanya dari pagi sampai jam 2, jadi ada waktu ke jalan, nggak apa-apa kalau gitu mah, ada waktu ke jalan. Jadi nyari buat tambahan bensin, buat rokok, jalan mungkin. Dia bahkan kerjanya dari pagi sampai malam. Terus tanya ke orang teh, ini di shift nggak, ini terus dari pagi sampai malam, daripada nggak ke Harti, udah aja keluar, balik lagi ke jalan rawan razia. Di anak-anak banyak yang ditangkap Satpol PP, banyak yang ditangkap Dinsos. Terus ada himbauan. Ini kan ada himpunan KPJ, kelompok penyanyi jalanan. Terus kata ketua CEPI, sekarang mah yang di jalan jangan ngopong di jalan gitu, jadi jangan ngopong ke tengah, jangan pergi kita bolong. Usahain harus beli son, nyanyi di pinggir, kolekin nggak apa-apa di tengah. Dari situ kan banyak anak-anak di bawah. Saya, si Abid sama Aji bertiga tuh kredit son, kredit gitar, jalan lah di situ. Alhamdulillah jalan di bawah. Sebelum di sini, harus jalan di bawah dulu. Habis dari bawah, baru ke atas. Sini kan pertamanya ada orang, terus ditinggalin. Jadi pakai kan kosong. Ya udah di sini. Yang satu kerja, Abid kerja, Haji kerja, saya lagi cari lagi ini adek. Kebetulan kan adek di jalan di rumah nganggur. Terus saya dengar cerita ada teman saya punya adek nganggur. Dia kan yang nggak gaul, jadi nggak main, nggak apa, jadi tiap hari diem di kamar, main game, main HP, diem di kamar. Adek teman saya bunuh diri, katanya. Stres. Saya jadi kepikiran. Takut diam di rumah, keluarga ya pas-pasan, jangan kan buat kasih jajan ke anak, kemudian buat makan sehari-hari juga pas-pasan. Saya jadi kepikiran, aduh, adek saya jadi takut stres gitu. Diajak mau nggak di jalan, biarinlah buat rokok-rokok, biar nggak stres di rumah. Alhamdulillah mau dia, nggak nyampe sekarang, tapi udah baru dia juga. Dari kapan Pak? Berapa bulan ya? Adalah 6 bulan. Banyak yang nyaranin kayak gitu, kenapa nggak live di TikTok, Pak? Saya gaptek, gaptek bener. Saya Facebook gak punya, kayak Twitter gak punya. Pokoknya mah WA aja udah.
di handphone cuman WA sama paling buka-buka YouTube. Tapi kebanyakan lagu lawas sih. Lagu lawas ya. Kebanyakan lagu lawas. Satu judul. Kalau lagu mah banyak yang saya suka tuh banyak, cuman yang suka tapi nggak bisa dinyanyiin. Jadi kan suka tapi nggak semua lagu bisa dinyanyiin. Kayak lagu yang tadi saya pernah mau nangis tuh teh, lagu yang jika tidak hari ini. Iya. Jadi kan saya inget istri, ada bapak-bapak bawa anak, ininya istri sambil nyanyi sambil ngelus-ngelus anak. And by the time she wakes, I'll be halfway to my mama's home. It just